Oke, mungkin ini waktu yang tepat untuk break sebentar. Saya ditemani sebotol kafur. Kenapa saya selalu sendiri di sini? Bukan berarti saya tidak punya teman ya. Jadi karena ada suatu hal sih yang tidak dapat saya ceritakan, dan di sini mungkin beliau bisa jadi teman saya. Oke, kita coba sekarang. 1, 2, 3. Terbawa lagi langkahku ke sana, entah apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada pelajaran di sana. Terbawa lagi langkahku ke sana, entah apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada pelajaran di sana. Oke, saya tadi sedang mencari wali santri yang dari Kota Duri Riau, tapi itu belum ada. Kata Ustadz ada di gedung ini, gedung baru, tapi belum ketemu ya. Apa lagi keluar ya? Di lantai berapa saya juga kurang tahu. Ya, kita harus berusaha lagi, harus ketemu karena ini tugas, guys. Dan saya sendiri di sini. Waduh. Tali sepatu saya sampai copot, guys. Tadi agak buru-buru karena dikejar deadline ini. Sampai jam 3 harus selesai membuat sebuah berita ini. Harus segera jadi gitu. Tapi belum menemukan wawancaranya. Ya semoga nanti bisa sih. Kita masih punya waktu, karena itu kita harus berusaha lagi. Oke, bismillah. Ya, seperti biasa saya mulai kebingungan dan kita lanjutkan. Mungkin ada di lantai bawahnya ini, guys. Dan saya melihat dari kejauhan di sana ada 2 santri yang berjalan kemari. Dan ini seharusnya itu sih waktu makan siang, tapi kenapa mereka berjalan kemari? Saya pun juga kurang tahu. Nah, mungkin menemui ustadz itu yang mereka tanyai. Oh, mereka sepertinya hendak menengok lapangan, guys. Itu, guys. Itu kalau dari kamera saya kurang tahu juga kelihatan atau enggak, tapi yang jelas saya lihat, guys. Dan itu ada juga wali santri yang ada di sana. Nah, itu mereka udah kelihatan lebih jelas kan kalau di sini. Arfi sama siapa lupa satunya. Halo, assalamualaikum. Woi, assalamualaikum. Mau kemana? Arfi sama siapa itu? Lupa. Hanafi sama siapa? Kamu siapa? Lupa. Raffi sama Arfi. Raffi sama Arfi, guys, ternyata, guys. Saya lupa, guys. Ya begitulah. Oke, tadi karena saya sendiri sempat bingung. Setelah itu saya sempat membuat story mengenai saya butuh bantuan gitu, I need help dan SOS gitu ya. Setelah itu ternyata ada rekan kontributor yang datang kemari gitu. Dan kita lihat, inilah dia. He is Lukman. Nah, ini dia rekan kontributor yang datang tadi. Halo, Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Saitah, asalnya dari Tegal, cuman merantaunya di Purwakarta dan domisilinya di Purwakarta. Ibu dari Sukma Ali. Baik, dan bagaimana tanggapan Ibu dengan dimulainya pembelajaran di pondok ini? Tanggapannya ya apa sih ya apa sih namanya? Senang atau gimana Ibu? Ya senang udah bisa kembali lagi ke pondok walaupun masa ininya masih ya. Iya. Covid-nya masih, tapi ya udah seneng lah gitu. Kan selama di rumah Bu, pengawasannya terhadap putranya seperti apa? Pengawasannya ya biasa begini apa sih namanya, nggak boleh keluar dari rumah, harus apa sih karantina di rumah. Dan persyaratan yang sebelum dibawa ke pondok ini apa tadi? Harus rapid test atau harus seperti apa? Persyaratan yang harus dibawa ke sini ya itu apa sih surat pernyataan dari puskesmas atau dokter, terus apa sih namanya surat jalan yang biasa ya, surat jalan ya. Dan harapan selama kembali ke sini harapannya seperti apa? Harapannya ya bisa belajar lagi aktif kayak sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sudirman dari Riau, Pekanbaru. Ngajinya di mana Pak? Aslinya tepatnya di Duri ya. Di Duri ya. Keberangkatan dari sana tanggal 11 malam Jumat. Nah, di perjalanan 3 hari 2 malam. Sampai pondok sini 3 hari 2 malam. Kendaraan yang dikendarai? Kendaraan yang dikendarai mobil ALS. Mobil ALS dari darat. Perbedaan sebelum ngaji sama udah ngaji seperti apa Pak? Ya jauh kali Pak. Ngajinya udah dulu kalau belum ngaji ya nggak tahu lah Pak. Ya kan selalu pertama ya suka marah kan gitu. Ya udah ngaji ini ya alhamdulillah. Tahu lah mana yang dilarang mana yang enggak kan gitu. Dulu sholatnya juga udah. Kalau dulu sholatnya belum bawa. Iya lah Pak, sholatnya dulu ya kapan mau aja lah. Kapan mau sholat ya sholat, enggak kan gitu. Tapi di lingkungan Bapak itu yang mendukung Bapak ngaji udah banyak atau? Kalau di lingkungan saya ya hanya keluarga. Hanya keluarga. Iya, kalau yang lain itu dia aja nggak ada yang mau gitu loh. Tapi udah berusaha diajar ya Pak ya? Udah kali lah, sampai saya kan pengurus masjid juga dulu. Oh, ngaji. Pengurus masjid ya gitu. Ya saya dakwah terus. Responnya gimana? Wah, ya ditolak lah. Ditolak. Saya kasih brosur aja, brosur dibuang. Iya, dibuang. Tapi saya terus ya istiqomah ya terus lah kan gitu kan. Iya, tapi belum ada konflik ya Pak selama ini alhamdulillah. Alhamdulillah orang tuh ya saya kan di situ bisa dibilang ya gimana ya. Orang tuh nggak ada, hanya cerita di belakang aja. Oh, gitu. Kalau ke depan langsung bilang saya gini nggak berani, hanya di belakang. Selama ini aja. dakwahnya gitu ya? Gitu. Iya, ya. Tapi alhamdulillah belum ada yang istilahnya belum ada yang diserang atau apa? Enggak ada, alhamdulillah ya mereka pun sekarang pun udah pada tahu juga lah. Ya, udah mulai tahu. Ya. Pertama sekali saya kenal MTA ini saya telah seperti teman-teman juga kan dari Parabola kan saya cari waktu itu ya siaran tuh gak dapat ya saya cari dapat waktu itu ya istri ya saya tengok kan TV itu tahu-tahu kok lain pengajiannya apa ini ya. Pertama yang
habis 6 bulan itu saya ikuti, saya pertama sekali gitu loh. Oh, iya. Nah, waktu itu kan saya menjadi ketua sekretaris perwiritan, ketua Serikat Kemalangan. Itu seperti apa? Itu organisasi apa, Pak? Kalau di perwiritan gitu Pak, di kampung-kampung kan ada perwiritan. Nanti ada kematian, saya ketuanya waktu itu Mas Yan. Oh, kayak semacam tradisi Penduri, adat gitu ya? iya, Oh, penduri apa 7 hari apa itu kan ada kematian. Saya alhamdulillah waktu itu ditunjuk musyawarah sebagai ketuanya. Itu. Terus istri saya pun ya aktif lah perwiritan. Tidak mengenal itu saya namanya udah kalau nggak kapan nanti kan susah juga. Saya waktu itu saya berhenti, orang rumah nggak mau. Nggak mau? Nggak mau, Oh, dulu masih nggak mendukung gitu ya, Pak nggak ya? mendukung pertama kan gitu. Tanya ada apa ini gitu? Iya gitu. Pertama dia sayang julu-julunya, betul kan julu-julu wirid Pak. Iya, Kalau iya. di wirid perempuan tuh arisan itu yang diutamakan. Oh, iya, iya. Banyak-banyak duit lah kan. Benar-benar saya. duit ya. Terus TV-nya itu ya ditonton terus. Oh. Saya bilang kalau nanti kalau nggak kita nggak berhenti nggak kapah kalau kita mati nanti ya sia-sia aja. Nggak apa-apa gitu. Iya, nanti sia-sia gitu. Ya, alhamdulillah terus istiqomah terus. Aku bilang lah kalau nggak mau nurut ya udahlah, kalau mau pisah aku bilang gitu. Oh, gitu. Kalau saya Waduh. iya kalau nggak mau ya udah silahkan aja aku bilang gitu. Nah, ya alhamdulillah ya berkat hidayah Allah juga ya terus langsung berhenti langsung berhenti sampai sekarang ya istiqomah lah. Alhamdulillah. Kemudian kalau dulu kan bisa dibilang Bapak ini tokoh desa ya, maksudnya tokoh wilayah itu. Ya alhamdulillah dia ditunjuk juga lah. Tapi kemudian setelah berubah nih Pak, responnya warga bagaimana yang biasanya dulu dengan pimpin? Ya kalau setelah saya menangani TNI kan terus saya dakwah terus lah, namanya maklum lah udah Iya, tahu iya. kan. Terus saya sampaikan kepada kawan-kawan itu ya mereka itu ya nggak ada yang nerima gitu, nggak ada yang nerima. Ya terus ya terus dalam pengurusan masjid itu saya terus nggak diikutkan nggak gitu ya? diikutkan Iya, gitu iya. loh. Padahal masjid itu dari nol itu saya gitu. Tapi begitu udah saya dakwah saya kasih brosur di masjid, di parkiran saya kasih brosur, berjalan waktu itu hampir 1 bulan lancar. Habis terakhir kotaknya tuh saya tengok hilang, saya marah-marah lah ya. Oh gitu ya. Ya jauh kan saya berani lah punya kampung saya. Iya, dulu kan berarti Bapak juga tokoh gitu ya. Iya. Saya tanya siapa yang buang itu, tunjuk sama aku orangnya, apa salahnya aku bilang. Tapi sekarang nggak ada yang ngaku. Belum ada ya? Nggak ada. Tapi saat ini dakwanya udah lewat brosur itu atau masih gimana? Ya kalau sekarang ini brosur nggak saya kasih lagi kan, ya dakwah sampai kok jumpa kawan di warung, di jalan, jumpa di masjid, ya duduk ya? cerita, Oh, saya kasih gitu. tahu gitu aja. Tapi alhamdulillah responnya juga nggak melakukan penolakan gitu ya Pak? Nggak ada, sebetulnya orang itu udah tahu juga. Udah Cuma, tahu. ya Mungkin pekiwuh belum belum mau berubah ya Pak ya? Iya tahu ya betul. Cuma orang itu nerimanya itu kok karena pekiwuh itulah kalau bahasa Jawa. Iya betul. Sebetulnya tahu. Kalau prosesnya istri tadi yang mualaf itu kenalnya bagaimana awal? Kenalnya pertama waktu itu saya kan dulu kan kerja bangunan ya juga, ngojek ya juga kan. Jadi waktu saya ngojek itu dia kerja di toko ponsel gitu. Pernah. Ya adalah rupanya kenal 1 bulan langsung ya nikah, harus dia mau masuk Islam sama saya gitu. Masuk. Awalnya itu apa? China, Iya dia alhamdulillah dia suku Cina dia. Konghucu. Iya Cina, bapaknya agamanya Buddha kan. Oh Buddha. Tapi dia masuk Islam lah sama saya. Terakhir Pak, pesan-pesannya buat yang istilahnya mau berubah tapi masih pekiwuh tadi Pak, Iya, masih iya. malu-malu mungkin karena Iya. kalau ditinggal masyarakat atau ada penolakan seperti apa Pak? Silakan. Ya harapan saya kepada saudara saya yang ada di Diuri lah, khususnya di kampung saya, marilah kita pelajari Quran dan Sunnah ini agar ibadah kita itu jauh dari kesyirikan dan ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan tadi. Semoga mereka mau menerima Quran Sunnah ini secara keseluruhan lah. Gitu. Cukup Pak, terima kasih.